Berarti kita menyambung kasih sayang keluarga terdekat di antara kita. Saya tadi melihat duduk di sini, masya Allah, saling berjabat tangan satu sama lain. Yang tua dihargai sama yang muda, ya yang senior penuh cinta kepada yang muda. Jaga terus ini jemaah sekalian. Ini pasti kata Nabi, umur kita panjang Pak. Maksudnya apa? Sisa umur kita panjang, banyak keberkahannya. Semakin hari-hari yang kita lalui nanti ke depan, kita akan semakin memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya memahami betul keluarga besar ini macam-macam. Ada yang pengusaha, ada yang dokter, ya, ada juga yang politisi. Pak Ridwan. Iya. Pak Ridwan itu dua putranya punya saya yang khutbah nikah waktu itu. Itu tadi dia. Allahu Akbar. Ya, akhi, antum harus bangga ya dengan keluarga besar ini. Al-Falah dan Mujahidin tidak ada buyut antum, tidak jalan benar sekarang. Saya jadi saksi di bab yang seperti ini. Dan saya terlibat sekarang memakmurkan Al-Falah dan memakmurkan Mujahidin sampai detik ini. Dan hari ini saya dipertemukan dengan keluarga besarnya. Mudah-mudahan menjadi saksi di akhirat nanti. Amin. Sekaligus buat saya memperpanjang umur saya juga, Pak. Biar saya bisa memperoleh amal saleh ke depan sebanyak-banyaknya insyaAllah. Balik lagi. Kata Rasulullah, orang yang nyambung tali silaturahim seperti ini luar biasa, umur kita barokah. Sisa umur kita semakin tua, kita semakin dekat dengan Allah. Begini Bapak, mohon maaf ya. Jadi kita mendapatkan banyak fenomena saat ini. Banyak orang semakin tua semakin tidak produktif Pak. Semakin tua bukan sadar diri. Semakin tua ngamuan, tersinggungan, banyak musuhnya. Semakin tua hobinya pegang HP terus Pak. Kalau dulu orang tua kita tahun 60-an, 70-an, 80-an bahkan, tua itu Pak tidak lepas dengan tasbih. Terlepas kita suka atau tidak suka pakai tasbih ini, tapi semangatnya mereka ingin zikir, ingin nyambung dengan Allah SWT gitu. Kenapa jemaah kalian? Ini yang kita khawatirkan. Nah, dengan ketika kita bertemu seperti ini, Bapak, ada kesadaran. Minimal kita tahu diri Pak, saya sekarang sudah kepala 7, kepala 6, ya kan? Di bawah saya sudah ada cucu, ada cicit gitu. Ada kesadaran Pak, karena terbiasa nyambung seperti ini. Inilah makna kata Nabi Yusuf lahu fi athari. Umurnya, sisa hidupnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini kita semakin hari semakin akrab, tidak ada permusuhan di antara kita. Apalagi sekarang berada di bulan Rajab ya. Memang kita disuruh Pak untuk memperbanyak bertemu seperti ini. Nanti saya akan sedikit menyinggung masalah ini pula. Yang kedua kata Nabi, wa yubsir lahu fi rizqi. Allah juga akan melancarkan Pak, basata itu busti, basata itu melancarkan rezekinya. Apa maknanya ini? Monggo direnungi sedikit masalah ini biar kita semangat terus Pak bertemu seperti ini. Rezeki ini sebenarnya kalau bagi saya Bapak Ibu akidah. Selesai sudah. Karena masing-masing kita ini sudah punya kaplingan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ini kaidah bagi saya Pak. Ini pokok asasi ya keyakinan bagi saya. Bahkan Nabi secara khusus menyebut Pak bahwa jenengan semua ketika masih berbentuk bayi di rahim ibu kita berumur 4 bulan persis 40 hari ketiga berarti 120 hari 4 bulan itu Allah menyuruh malaikat mengambil roh di lahir mahfud dimasukkan ke janin itu Pak, ke kita ini. Di saat kita ngumpet di rahim ibu kita ya, saat itu Allah menyuruh kepada malaikat tentukan 4 perkara. Tentukan 4 perkara. Subhanallah. Apa 4 perkara ini? Rizkinya, wa ajalihi ajalnya, wa amalihi amalnya, dan yang ketiga kepada Pak syaqiyun aw sa'id, orang itu sukses atau gagal, ke surga atau ke neraka. Insyaallah kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara coba lihat rezeki dan ajal Pak disebut sama Nabi. Sampai beliau bersumpah atas nama Allah Nabi, demi Allah kata Nabi, la yamuta ahadun, tidak akan meninggal seorang manusia kecuali Allah juga menyempurnakan rezekinya. Allahu Akbar.
Jadi kalau ada orang dalam hidup ini mencari rezeki Pak, neko-neko, menghalalkan segala cara, dapat, bukan tidak dapat, tapi belum tentu jadi rezekinya buat dia. Ya, ayo sadari jemaah kalian, inilah pentingnya kita ngaji, bersilaturahmi seperti ini. Kita punya kesadaran Pak, saya akan bekerja pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lurus. Kenapa? Allah sudah menyiapkan kaplingan rezeki bagi saya. Mohon maaf Pak Dokter, ya, saya kebetulan akhir-akhir ini dipertemukan dengan banyak orang utara, kan banyak orang kulus-kulus Pak, dalam tanda petik ya, nah, MM bahkan T katanya Pak. Tapi mohon maaf, tidak bisa makan rawon. Betul itu. Tidak bisa makan kebuli. Kalau makan hanya dicicipi saja, mungkin ada sedikit. Kenapa jemaah sekalian? Saya berpikir Pak, ini yang kaya siapa? Kayaknya saya lebih kaya daripada orang ini. Uangnya Pak tidak bisa menyelesaikan kesehatannya jemaah sekalian. Jantungnya bermasalah, sampai sekarang untuk cari donor ginjalnya tidak ketemu jemaah sekalian. Ya, sehari 2 kali atau tiap 2 hari dibersihkan darahnya jemaah sekalian. Kalau makan diatur sedemikian rupa, ditimbang jumlah nasinya, air tidak boleh lebih dari 1 liter tiap hari. Itulah dunia jemaah sekalian. Jadi rezeki ini, subhanallah, kita pajak mencari apa aja? Apa maknanya ini? Lalu apa maknanya saat ditambah rezekinya? Itu sepakat para ulama. Rezekinya sudah sama semuanya jemaah sekalian. Sudah ada kaplingannya dari Allah. Cuma nanti ada ziyadatul barakah, tambahan keberkahan. Pak Dokter, ini rezeki samping sebenarnya Pak Dokter. Nah, dinikmati oleh sekian banyak orang, keluarga terdekat lagi. Nah, lempernya, kroketnya, pastelnya, cookiesnya, roti kentangnya, segala macam. Masya Allah, luar biasa ini. Dan rezeki kata Nabi, ma'akal tak engkau makan sampai jadi kotoran. Itu rezeki kita Pak. Rezeki itu yang nempel di tubuh bajumu itu. Dan rezeki yang sebenarnya kata Nabi, itu yang kau alokasikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat sasaran jemaah sekalian. Nah saudara, inilah esensi kita duduk seperti ini. Bersilaturahim karena Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu karena Allah, dan masih ada hubungan kekerabatan di antara kita. Yakin sisa umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakul yakin, harta yang kita miliki banyak keberkahannya. Tepat sasaran kita mengalokasikan harta yang kita miliki ini. Masalahnya begini, kita ini manusia masalahnya, bukan malaikat. Kita ini manusia, bukan malaikat. Kita punya nafsu. Terkadang nafsu ini mampu mengalahkan kejernihan nurani kita. Terkadang nafsu ini juga mampu mengalahkan kecerdasan berpikir kita. Lalu apa yang kita lakukan menghadapi semua ini? Subhanallah, saya mencoba mengkaitkan dengan kondisi kita saat ini. Saya bersyukur Pak Dokter, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita sekarang berada di bulan mulia, namanya bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk 1 bulan dari 4 bulan dalam 1 tahun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja oleh Allah bulan Rajab diletakkan pada 2 bulan menjelang Ramadan. Luar biasa ini. Terus yang lainnya itu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, yang kita kenal dengan namanya bulan-bulan haji. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Saya berdoa buat semua yang hadir di sini, semuanya yang hadir di sini keluarga besar Bani Yahya, Bani Yahya ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sebelum meninggal dunia ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji semuanya. Amin. Sebab kalau orang sudah melaksanakan ibadah haji, sempurna sudah Pak keislaman kita. Ya, kita sudah tidak punya tanggung jawab keislaman. Ya, ayo semangatnya kita ke sana seperti itu. Oke? Nah, yang satu menyendiri. Kata Nabi salasun mutawaliyah, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini bulan haji. Yang satu menyendiri. Dan sengaja oleh Allah namanya dinamakan Rajab, diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan. Dan saat ini jenengan berada di dalamnya. Kita sekarang sudah berada
di hari yang kelima. Di hari yang kelima, Kamis ini, hari yang kelima, bulan Rajab, bulan mulia. Mudah-mudahan acara ini Pak bentuk pemuliaan kita dalam bulan ini juga, sehingga sampai semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, saudara, yang menarik, Allah mengatakan di situ, Dzalikad dinul qayyim. Kesempurnaan agama itu ada di saat kalian memperhatikan kemuliaan 4 bulan ini. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Saya tidak akan bicara yang haji ini. Kita bicara Rajabnya sekarang. Pak, ayo muliakan bulan ini. Mumpung kita semua pada ngumpul semua seperti ini, muliakan bulan Rajab ini. Bagaimana cara memuliakannya? Lanjutkan ayat itu. Kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat kezaliman pada bulan itu. Bulan ini bulan damai. Bulan ini tidak boleh kita ada pertengkaran. Bulan ini bulan kita menyambung tali silaturahim. Subhanallah, luar biasa. Dan kita sekarang duduk untuk silaturahim. Makanya saya katakan mudah-mudahan bagian dari kemuliaan kita terhadap bulan ini, jemaah sekalian. Apa kata Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim di bulan ini. Para ulama mengomentari zalim itu ada 3. Yang pertama, zulmun nas li rabbih, zalimnya manusia kepada Tuhannya. Loh Ustaz, apa ada manusia zalim kepada Tuhannya? Ada, banyak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini. Siapa itu? Itulah mereka-mereka yang menyelisihi aturan Allah. Itulah mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah. Itulah mereka yang tidak maksimal ibadahnya kepada Allah. Allah hanya minta kepada kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kezaliman kepada Allah itu apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Luqman mengatakan dalam surat Luqman ketika menasihati anaknya itu, ya bunayya la tusyrik billah. Ananda, anakku, jangan sekali-kali kalian syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik kepada Allah itu kezaliman yang paling dahsyat. InsyaAllah lah kalau Bani Hashim selesai semua Pak ya, selesai semua jamaah. Nah, Bani Yahya, maaf, Bani Yahya selesai semua jamaah kalian. Ya busan-busan kayak gini Pak, antum dikenal orang yang paling tegar memegang nilai-nilai agama seperti ini. Cuma kadang-kadang ya monggo Pak, syiriknya kita kepada Allah ini kan satu sebenarnya Pak, yang kita takuti. Ada amalan-amalan yang kadang-kadang tidak tulus karena Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada ikhlas, kurang tulus, kurang ikhlas, alias riya, alias pamrih, alias suka ingin menunjukkan amal-amal kita kepada orang lain. Ini yang harus kita minimalisir. Walaupun misalnya kita sampai keluar dari agama Pak, tidak dikatakan orang yang kafir, tidak. Ini adalah syirik niat namanya jemaah sekalian. Dan walaupun Allah kadang-kadang juga tersinggung, maka perbanyak, kata Nabi SAW berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai macam bentuk syirik yang kami sadari, dan aku beristighfar minta ampun kepadamu dari syirik dan tidak kami sadari. Apa itu? Riya itu dari yang kalian. Nah, saya berharap di bulan Rajab ini, ayo Pak, mantapkan niat kita bahwa apa yang saya lakukan ini semuanya hanya ingin mendapatkan ridhonya siapa? Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah, hanya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. Ya, ini yang pertama. Apa namanya? Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zulmun nas li nafsihi, zalimnya manusia kepada dirinya sendiri. Loh, apa ada Ustaz manusia zalim kepada dirinya sendiri? Banyak Pak. Itulah mereka yang tidak bisa menjaga hak fisiknya. Ini badan, mohon maaf, ini karunia dari Allah, ciptaannya Allah Ta'ala. Kalau bahasa Salman Al-Farisi yang diakui sama Nabi, wali badanika alaika haqqa, badanmu punya hak untuk diperhatikan. Sekarang banyak, ini mumpung ada banyak anak muda juga Pak ya, sekarang banyak anak muda Pak, umurnya masih belasan tahun tapi kacamatanya sudah tebel, nyaman kalian. Kenapa? Karena menzalimi dirinya Pak. Kebiasaan makan apa?
Megang HP, bermain game sampai jam 11 malam, jam 12 malam sampai dini hari, rusak matanya. Itu zalim kepada dirinya. Apalagi menyengaja Pak makan makanan yang tidak jelas Pak, sampai merusak dirinya, sakit. Ketika sakit, pasti dia tidak bisa sholat dengan sempurna. Ketika sakit, dia tidak bisa ke pengajian lagi. Ketika sakit, dia tidak bisa tahajud. Ketika sakit, dia tidak akan sempurna baca Quran. Maka jaga fisik ini, jangan mendalimi diri kita ya jemaah sekalian. Ya, jaga kesehatan kita. Ya, apalagi sampai menyebutkan diri pada narkoba, minum minuman keras, na'udzubillah, makan makanan yang syubhat dan haram. Dia mendalimi dirinya tanpa dia sadari. Ini zalim yang kedua. Zalimnya manusia kepada Allah, zalimnya manusia pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga ini yang biasa dibahas oleh ulama kita, zalimnya manusia kepada siapa? Kepada yang lainnya, Pak. Min makhluqatillah, dari sekian banyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, para ulama mengomentari masalah ini. Monggo Ibu, monggo. Monggo, silakan. Senang banget. Insyaallah. Yang ketiga ini yang sering dibahas oleh ulama kita. Zalimnya manusia kepada orang lain, kepada yang lainnya. Hati-hati yang punya orang tua, jangan dizalimi. Ya, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, sambung silaturahim dengan paman dan bibinya. Paman dan bibi itu pengganti orang tua kita. Ya, jalin komunikasi yang baik. Jangan zalim kepada istri, jangan zalim kepada suami, jangan zalim pula kepada anak. Pokoknya bulan ini bulan damai, jemaah sekalian. Masya Allah. Salam itu. Bulan ini bulan tidak ada kezaliman di antara kita. Ya, pastikan Bapak bagaimana hubungan saya dengan orang tua, bagaimana hubungan saya dengan mertua, bagaimana hubungan saya dengan istri saya sendiri, terutama yang muda-muda ini jemaah sekalian. Bagaimana hubungan saya dengan suami, bagaimana hubungan saya dengan anak-anak saya. Ya, pastikan Pak, anak kita ini qurratu ain bagi kita. Kalau saya sering menyampaikan, orang tua yang cerdas itu dalam setiap harinya ada kepastian Pak, saya meninggal dunia, anak saya mendoakan saya. Itu orang tua yang sukses jemaah sekalian, seperti itu. Biar kita tidak zalim kepada anak, kawal betul. Pastikan bagaimana sholatnya anak, bagaimana bacaan Quran anak kita, dan begitu seterusnya. Terus kita kembangkan, ada kezaliman tidak dengan kakak adik kita, dengan ipar-ipar kita, dengan ponakan kita, ya, dengan tetangga kanan kiri kita. Terus sampai kemudian dengan relasi kita semuanya jemaah sekalian. Ini bahasa Allah mensikapi bulan Rajab seperti ini. Sambung silaturahim di antara kita, tidak ada kezaliman satu sama lain. Baik. Nah, yang kedua apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini juga menarik. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang kafir itu sebagaimana mereka memerangi kalian. Alhamdulillah, kita ini tidak dalam kondisi perang, Pak. Sebagaimana saudara kita di Gaza saat ini. Tidak sebagaimana saudara kita di Mindanao, di Filipina Selatan itu, atau di Thailand Selatan, di Patani. Kita tidak dalam kondisi perang dalam Sudan Selatan. Tidak, Pak. Atau di Yaman perang saudara. Alhamdulillah. Tapi tolong disadari, Bapak, ini seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada kita bulan Rajab ini bulan harga diri kita. Tunjukkan identitas kita, kemuliaan kita, kebanggaan kita menjadi umat ya Rasulullah. Ya, saya paham kita ini umat ya Rasulullah. Kita ini umat Islam di Indonesia, umat terbesar Pak, bahkan di dunia. Mayoritas kita, tapi mohon maaf, ini kan pengajian sendiri Pak ya. Saya ngomong apa adanya, cepat-cepat tak jadi masalah. Tapi mohon maaf, kita ini Pak memang benar tidak dijajah secara fisik, tapi secara ekonomi kita dikendalikan oleh mereka. Ini ada Pak Dokter, dunia medis kita Pak dipermainkan juga oleh mereka. Ya, dunia apalagi dunia pendidikan kita kalah jauh dengan mereka jemaah sekalian. Mengerikan Pak, ini perang. Saya berharap keluarga Bani Yahya ini bulan Rajab Pak, kalau jenengan ingin memuliakan bulan ini, pastikan
duit yang kita punya, harta yang kita punya, membelanjakan apapun yang kita belanjakan, pastikan uang kita jatuh kepada sesama muslim. Ini perang. Ini keyakinan, Pak. Ini agama, ya mas sekalian. Ini kehormatan kita. Waqatilul musyrikin, perangi mereka. Mereka memerangi secara ekonomi. Saya tidak mau belanja lagi dengan mereka. Saya mau belanja kepada sesama muslim. Beli beras, beli minyak, beli sabun, beli apa saja. Hatta beli HP, Pak. Hatta beli mobil, Pak. Beli apa saja, pastikan saya mau beli kepada sesama muslim. Ada mengatakan, Ustaz, mahal, Ustaz. Tidak apa-apa, Pak. Niatkan, walaupun mahal kita niatkan, saya kapan lagi berbagi dengan saudara kita. Jadi ekonomi Pak berputar sesama muslim, jemaah sekalian. Kalau kita semua berpikir begitu, Pak, saya di mana-mana tidak merasa takut berbicara masalah ini. Di pengajian manapun, hatta di Al-Akbar saya bicara masalah ini pun. Saatnya kita menunjukkan identitas kita. Beli apa saja, Pak. Hatta ketika sampai terbiasa beli online, Pak, GoFood segala macam, pastikan yang jual muslim. Sehingga ekonomi kita berputar, Pak, di antara kita sesama muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo bismillah. Waduh, apa tinggi kita ini? Masya Allah. Ini menjadikan keuangan al-halal ini. Terus dan tidak gimana? Masya Allah. Terima kasih. Luar biasa. Bulan Rajab ini sekaligus menyambung tadi silaturahmi, pastikan Pak, apapun yang kita beli ini, hatta beli jeruk, beli apa, pastikan saya beli kepada sesama muslim. Itu memang terpaksa Pak, tidak ada lain, ya sudah, istighfar yang banyak. Itu pun perlu istighfar yang banyak karena keterpaksaan seperti ini. Monggo. Qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang kafir itu sebagaimana kalian memerangi diri kalian secara menyeluruh. Sekarang mereka memerangi kami secara ekonomi, saya ingin mandiri secara ekonomi. Ya. Apa dunia pendidikan kita, Pak? Sekolahkan anak kita, Pak, cari sekolah yang muslim, jangan jadi sekolah-sekolah yang non muslim. Ini di utara juga begitu, Pak Dokter. Sekarang jadi fenomena, senang sekolah di Ciputa, sekolah di mana gitu. Padahal begitu lulus juga, Pak, sudah melakukan uang ratusan juta, lulus nganggur juga. Karena begitu kuatnya media mereka, begitu kuatnya marketing mereka, jamaah kalian. Kenapa kita tidak besarkan kampus-kampus kita atau kampus pemerintah kita lah yang tidak seperti itu, jamaah kalian? Ini harga diri jamaah kalian, dan Allah mengingatkan jauh-jauh hari kepada kita. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, sadarilah, kata Allah Subhanahu wa taala, annallaha, sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah itu apa bersama al-muttaqin, membersamai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya berkesimpulan bulan ini bulan takwa. Bulan memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Bulan ini jamaah sekalian, bulan persiapan kita, Pak, menghadapi musim takwa yang sebenarnya nanti Ramadan yang akan datang. Saudara, mohon maaf ya, saya kok tidak yakin. Karena saya merasakan ya mas, jenengan akan menikmati puasa Ramadan kalau di bulan Rajab ini sampai tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Allah sudah mengatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, bersama dengan orang yang bertakwa. Ya, saya kok tidak yakin jenengan nanti akan tuntas Pak 30 malam tanpa absen salat tarawih, menikmati salat tarawih kalau di bulan Rajab sampai tidak pernah tahajud dan salat malam sama sekali. Jadi beban nanti Pak. Saya kok tidak yakin jenengan akan bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kalau di bulan Rajab ini sampai tidak melatih diri untuk baca Quran lagi. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Rajab ini syahruz zara, bulan kita menanam amal kebaikan, Pak. Memperbanyak amal kebaikan, baik hablum minallah ataupun hablum minannas. Suasana takwa kita bangun di bulan ini. Masuk Sya'ban nanti syahrus suwa, bulan kita menyiram ya mas sekalian.
as-suqa. Dan masuk Ramadannya syahrul hasad, bulan kita memanen pahala. Karena kita sudah habit Pak, 2 bulan berturut-turut Rajab dan Sya'ban melibatkan diri kita dengan suasana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ini sudah tinggal 1 bulan 24 hari lagi kita masuk ke Ramadan. Ramadan itu adalah cara efektif untuk melihat siapa kita sebenarnya. Kata para ulama, Ramadan itu adalah untuk melihat bagaimana kualitas iman kita yang sebenarnya. Kita ini mau ke surga atau ke neraka, kelihatan Pak respon kita terhadap Ramadan ini. Dan kita akan bisa maksimal di bulan Ramadan kalau mulai detik-detik seperti di Rajab seperti ini sampai sudah memulai dengan sampai diletakkan Rajab ini dinamakan oleh Allah bulan mulia Pak. Diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan supaya kita terlibat Pak dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, luar biasa ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini pas sekali silaturahimnya bertepatan dengan juga bulan Rajab. Ini bulan di mana kita disuruh untuk menyambung Pak satu sama lain, keakraban di antara kita, tidak ada permusuhan di antara kita, kawal terus Pak, terus menerus. Terus imbangi pula dengan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Monggo puasa sunnahnya diperbanyak, salat malamnya dimulai. Tidak bisa 11 rakaat apa-apa, 3 rakaat 1 witir tidak jadi masalah. Capek juga 1 rakaat witir, masa 1 rakaat witir juga tidak bisa ya mas kalian. Eman Pak. Cuma jangan 1 rakaat terus setiap malam. Ya. Kita targetnya apa? Saya ingin sempurna nanti di bulan apa? Di bulan Ramadannya. Qurannya dibaca sekarang Pak, sehingga masuk Ramadan saya akan bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Kalau ini sudah kita dapatkan, insya Allah silaturahim ini begini Pak, efektif atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan tuan rumah Dr. Najib diberkahi langkah-langkahnya, amal-amalnya, profesinya, diberi ketulusan dan keikhlasan keluarga besarnya, terus juga keluarga besar almarhum Bapak Yahya ini, Bani Yahya ya, semuanya dalam turun Allah Subhanahu wa taala. Bangun terus silaturahim seperti ini. Dan semoga pula amal-amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suasana iman kita bangun satu sama lain. Saya ingin menutup dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Orang-orang beriman, sekali lagi orang-orang beriman dan antum orang beriman. Antum berada di bulan Rajab. Semangat kita semangat menguatkan iman. Tapi jangan lupa, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kemudian suasana iman yang kita miliki ini diikuti Pak, ditiru. Diikuti dan ditiru oleh generasi kita di bawahnya, anak cucu kita. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti pada hari kiamat kita dipertemukan semuanya Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bahagia, kita tidak hanya bahagia di bagi ini. Bahagia sampai kapan? Sampai ke akhirat nanti. Wa ma 'alatnahum min amalihim syai'. Sekali-kali kami tidak akan menyia-nyiakan amal kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap kalian, masing-masing kalian, apa yang kalian perbuat kata Allah akan didepositokan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat beramal saleh di bulan Rajab. Selamat mengukuhkan tali silaturahim. Selamat pula menyambut datangnya Ramadan. Semoga kita terus-menerus dalam suasana bahagia, keridhaan Allah, keberkahan Allah. Andai kata tidak ketemu lagi, insya Allah kita semuanya ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا جميعا يا الله ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
ونحن في صحة وعافية وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قراءتنا بالقرآن، اللهم تقبل منا صالح الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واهدنا بالقرآن وثبتنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى ورحمة برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum.